أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita, ya, kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Yang terakhir hadis ke berapa ya? Lupa hadis ke berapa ya? Hadis ke 42, 40 ya, 42 kayaknya ya. 42. Berarti kita lanjut hadis yang ke 43 saja ya. Ya, kita lanjut hadis ke 43 saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana la yasma'u bukaa as-sabiyyi fayukhaffifu makhafatan an tuftana ummuhu." Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku tidak pernah salat di belakang imam qattu selamanya, ya. Akhaffa salatan, yang salatnya itu berarti dia jadi makmum ini, ya. Ketika dia jadi makmum, kata Anas bin Malik ini, ketika saya jadi makmum, ya, imam saya itu salatnya akhaffa salat, paling ringan, ya. Ringan salatnya, berarti bacaannya tidak terlalu panjang, ya. Wala atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula lebih sempurna dari salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Anas bin Malik kalau dia salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mendapati salat Nabi itu panjang, lama gitu, ya. Tapi bukan berarti kalau salatnya ringan lalu salatnya jadi acak-acakan, terburu-buru, cepat-cepat, enggak juga. Salatnya itu atamma, salat yang sempurna. Maksud salat yang sempurna di sini adalah semua rukun dan sunnah-sunnahnya terjaga gitu. Jadi misalnya seperti setelah takbiratul ihram, itu ada doa iftitah, ya. Jadi walaupun dia ringkas tapi doa iftitah tetap dibaca. Begitu. Ya. Baca surah, ya, walaupun hukumnya sunnah tapi tetap dibaca. Begitu. Kemudian baca zikir, tasbih, ya. Contoh subhana rabbiyal azim di saat ruku juga dibaca, begitu ya. Jadi sempurna, sempurna, lengkap rukun, syarat dan sunnah-sunnahnya dikerjakan semua, begitu. Ya, jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita yang salat tarawih, ya kan? Jadi kita salat tarawih ini terkadang udah
ringan bacaannya, tapi tidak atamma, tidak sempurna gitu. Kenapa tidak sempurna? Tadi karena terburu-buru lah, ya. Bahkan terkadang sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu tidak kita kerjakan gitu, ya. Misal seperti baca doa iftitahnya, ya. Setelah takbir langsung baca Fatihah gitu kan. Jadi Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya gitu. Atau baca tasbih ketika rukuknya hanya sekedar baca subhana rabbiyal azim sekali saja gitu ya kan. Padahal sunnahnya sampai 3 kali begitu. Atau ketika tahiyatnya hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad gitu. Tidak dilengkapi sampai fil alamina innaka hamidum majid gitu. Jadi ya sah ya, dia sah gitu. Tapi apa namanya? Tidak atamma, tidak sempurna begitu. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi menyebutkan, ya, semua dibaca, ya, walaupun dia sholat sunnah, ya, sholat tarawih, ya kan, semua dibaca. Bahkan doa yang dianjurkan oleh Nabi kita setelah tahiyat akhir, ya, salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu pun disunnahkan untuk dibaca, ya, supaya dapat kata atamma tadi, ya, sempurna tadi. Gitu. Jadi nggak apa-apa sholat tarawih itu bacaannya pendek-pendek, misalnya setelah Fatihah pada rakaat pertama kita baca surah At-Takatsur gitu ya. Pada rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas. Salat yang pendek-pendek nggak apa-apa. Tapi tetap atamma, ya, ditunaikan dengan secara sempurna. Wa in kana la yasma'u buka as-sabi, dan jika adalah ia mendengarkan tangisan seorang anak, fayukhaffif, maka beliau pun meringankan. Nah, ini juga yang harus kita fahami gitu ya, bahwasannya Nabi itu salatnya, kalau dalam satu riwayat itu nanti kita membaca ya keterangan-keterangan tentang hadis ini, ya itu awalnya di rakaat sebelumnya Nabi itu bacanya lumayan ya panjang ya, bahkan sampai disebutkan sekedar 60 ayat bacaannya pada rakaat sebelumnya. Nah, setelah itu Nabi mendengar tangisan seorang anak gitu ya, tangisan seorang anak. Maka Nabi pun meringankan bacaan pada rakaat berikutnya, yaitu pada rakaat kedua Nabi hanya baca tiga ayat saja begitu. Jadi itu fayukhaffif gitu. Jadi bukan berarti ya, ini juga pemahaman di sebahagian masyarakat kita gitu. Jadi makna dia memaknai fayukhaffif itu meringankan bacaan itu, ya udah rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallahu ahad ya. Rakaat pertama surah Al-Kautsar, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Nah, itu bacaan ringan katanya. Sehingga ketika ada orang baca misalnya dia baca surah An-Naba ya, atau dia baca okelah surah Ad-Duha gitu ya. Dia panjang kali menurut dia begitu. Nah, ini yang harus difahami juga, bahwasannya ringan itu tidak serta-merta harus bacaan hanya 3 ayat saja. Tidak. Ya. Jadi dalam hadis ini, dalam keterangan riwayat-riwayat lain, bahkan di ayat sebelumnya itu, Nabi kita membaca sampai 60 ayat. Hanya saja ketika ada mendengar suara tangisan bayi, lalu dikurangi Nabi lah, ya, menjadi hanya sekedar 3 ayat saja. Begitu. Ini juga menjadi dalil bahwasannya orang yang sholat khusyuk itu ya bukan berarti dia fana. Fana itu maksudnya nggak sadar apa-apa lagi gitu ya. Enggak, jangan salah paham kita. Ya, sholat khusyuk itu di contohnya Nabi kita, dia sholatnya ketika ada suara bayi menangis, dia sadar, lalu dia ubah bacaannya, begitu ya. Dia sadar, gitu. Jadi jangan kita merasa, oh saya sedang sholat ini khusyuk ini, nggak dengar apa-apa lagi, nggak sadar apa-apa lagi, sudah larut gitu ya, nggak kayak gitu maknanya. Ya, jadi Nabi di dalam sholatnya ya tentu Nabi kita sholatnya pasti khusyuk, ya, tapi beliau tetap sadar dengan kejadian-kejadian di sekelilingnya, begitu ya. Nah, beliau ringankan itu ketika dia mendengarkan tangisan seorang anak. Tujuannya apa? Makhafata an tuftana ummuhu. Karena takut
ya nanti menjadi fitnah bagi ibunya. Maksud menjadi fitnah itu ya ibunya jadi nggak khusyuk sholatnya, atau mungkin akan ada menggerutu di hatinya. Oh ini sholatnya kok lama kali, sholatnya kok apa begini kali gitu. Atau orang lain yang akan menjelekkan si ibunya tadi. Itu tengok anaknya ada tapi tidak diurus begini, mengganggu orang sholat saja ya, dan lain sebagainya. Ya karena sebab hal itulah maka Nabi meringankan bacaan sholatnya. Begitu. Di sini juga menjadi dalil bahwasanya di zaman Nabi itu ya perempuan itu ada yang sholat di belakang Nabi berjamaah. Ya. Jadi bukan berarti perempuan itu dilarang sholat ke masjid, enggak. Di zaman Nabi pun sahabat yang perempuan ada yang pergi ke masjid, bahkan bawa anak dia. Ini dalilnya, bawa anak. Ya. Jadi tidak mengapa perempuan pergi sholat ke masjid. Gitu. Kita lanjutkan. An Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, Nabi membuat satu bilik ya, satu satu sekat lah ya, disekat seperti kamar begitu. Qala, dia berkata, hasibtu annahu qala min hasiri fi Ramadan, ya. Kayaknya aku sangka ya, hasibtu gitu. Di sini yang mengatakan qala di sini rawinya namanya Busr bin Sa'id ya. Jadi kata Busr bin Sa'id, kayaknya gitu ya, Zaid bin Thabit mengatakan Nabi membuat hujrah tadi itu min hasiri fi Ramadan ya. Kalau asal artinya dari tikar pada bulan Ramadan gitu. Jadi maksudnya ini terjadinya pada malam Ramadan ya. Jadi Nabi ya kayak di masjidnya itu kayak dia buat sekat gitu, pembatas kayak kamar gitu ya. Nah, kamarnya itu digunakan untuk beribadah. Ini fasalla fiha layaliya. Maka Nabi salat padanya, pada hujrah tadi itu beberapa malam. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi. Maka salatlah mengikuti salatnya Nabi itu sekelompok manusia atau sahabat-sahabat pada zaman itu, min ashabihi, dari sahabatnya, dari sahabat Nabi ya. Falamma alima bihim ja'ala yaq'udu fa kharaja ilaihim ya. Maka manakala dia mengetahui dengan mereka, maksudnya dia di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang perbuatan para sahabat ini yang mengikuti Nabi salat di dalam hujrah tadi itu ya, ja'ala yaq'udu ya, menjadikan ia duduk ya. Yaq'udu maksudnya yaqudu ini tidak dikerjakannya lagi gitu ya. Nabi enggak buat kayak gitu lagi gitu. Fa kharaja ilaihim, maka Nabi pun keluar kepada mereka. Jadi karena Nabi lihat ada sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi salat ya, jadi Nabi pun berhenti. Takhallafa ya, enggak ikut lagi. Itu maksud ja'ala yaq'udu itu. Ya enggak buat salat gitu lagi. Ini termasuk juga mungkin sebagai dalil tentang kisah salat tarawih ya, kisah salat tarawih. Di salah satu hadis ya, itu disebutkan riwayat Abu Daud ya, riwayat Abu Daud. Itu bahwasanya Nabi salat keluar ya dari rumahnya ke masjid, salat pada malam ke-23 ya, tinggal 7 hari lagi Ramadan begitu. Lafaz hadisnya. Ma baqiya illa sab'un ya. Tinggal 7 hari lagi, yaitu malam 23 Nabi salat. Salat di situ ya, lalu diikuti oleh sahabat yang lain. Begitu. Nah, malam berikutnya enggak keluar lagi, malam ke-24-nya enggak keluar lagi. Baru malam ke-25-nya Nabi keluar lagi. Diikuti lagi dengan sahabat ramai-ramai. Ya, penuh, banyak ya. Malam ke-26-nya Nabi enggak keluar. Malam ke-27-nya Nabi keluar lagi, dan masyarakat ya, sahabat di situ pun semakin ramai. Begitu ya. Maka setelah itu Nabi tidak keluar lagi sampai salat subuh, dan Nabi mengatakan, aku tidak keluar karena takut salat ini nanti akan diwajibkan. Gitu. Faqala, maka Nabi mengatakan, qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Aku sudah mengetahui apa yang aku lihat
ya dari perbuatan kalian. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Maka salatlah kalian wahai manusia di rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Ya. Maka sesungguhnya seafdal-afdal salat yang dikerjakan oleh seseorang itu adalah salat yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat fardu. Begitu ya. Dan ini juga menjadi dalil bahwasannya kita kalau sholat sunnah itu diutamakan di rumah saja gitu. Misalnya azan ini ya, azan di masjid gitu ya. Maka setelah selesai azan kita qabliyahnya di rumah saja. Ya, qabliyahnya di rumah, baru setelah kita qabliyah baru kita pergi ke masjid begitu. Atau nanti ba'diyah gitu juga, setelah selesai sholat, zikir, doa, kita ba'diyahnya di rumah begitu. Kalau ikut hadis ini gitu. Tapi kan keadaan berbeda-beda. Misal ya tentang ba'diyah, tentang qabliyah misalnya ya, tentang qabliyah. Kalau sekiranya rumah kita jauh jaraknya dari masjid, ya janganlah kita sholatnya di rumah. Gitu. Nanti takutnya kita qabliyahnya di rumah, lalu setelah qabliyah baru kita pergi ke masjid, sampai di masjid sudah terlambat atau sudah bahkan selesai sholat jamaahnya, kan rugilah. Tengok-tengok juga keadaan begitu. Ba'diyah begitu juga ya. Kalau sekiranya kita bisa menjaga setelah saya baca zikir dan doa di masjid, lalu nanti saya sholat ba'diyahnya di rumah saja. Bisa kita rasa menjaminnya, ya nggak apa-apa, baguslah gitu. Tapi kalau rasanya kalau udah sampai ke rumah udah malas lah, udah apa ya nggak apa-apa, sholatnya di masjid saja, ya nggak apa-apa. Terus sholat witir, ya sholat tahajud, gitu ya, sholat di rumah saja, begitu, sholat di rumah saja. Gitu. Yang sholat sunnah, ya. Tapi kalau sekiranya ada hal-hal yang membuat kita khawatir, kalau kita kerjakan di rumah tidak tertunaikan dengan baik, ya maka lebih amannya kita sholat tetap di masjid. Gitu. Berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib tetap diutamakan di masjid. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla an yusalliya ila as-saff. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Dari Abu Bakrah, ini cerita beliau, intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia sampai atau mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam salat berjamaah ya. Wa huwa raki'un, ya. Nabi sedang dalam keadaan rukuk. Berarti ini situasinya Abu Bakrah ini masbuk, ya, terlambat. Jadi ketika dia sampai ke masjid, ya, dia mendapati Nabi yang sedang mengimami salat itu sudah dalam keadaan rukuk. Ya. Faraka'a qabla an yasila, bukan yusalliya tadi, sorry, maaf ya. Faraka'a qabla an yasila ila saffi. Ya, maka rukuklah ia Abu Bakrah tadi sebelum dia sampai kepada saf. Ini karena hitungan rakaat di dalam salat itu kan dihitungnya dari rukuk. Ya, makanya dia disebut rakaat, rukuk, raka'a. Jizir katanya sama ya, dari huruf ra, kaf dan ain ya, raka'a, ruku'. Jadi dihitung satu rakaat itu apabila dapat satu ruku' ya. Jadi kalau salat wajib itu mudah aja kita menghitungnya. Udah berapa rakaat ya, berapa kali kita ruku' gitu. Kalau sudah 3 kali ruku' berarti 3 rakaat. Ya. Kalau sudah 4 kali kita ruku' berarti sudah 4 rakaat begitu. Jadi hitung saja rukuknya. Berapa jumlah rukuk kita, maka segitulah jumlah rakaat kita. Jadi makanya kalau kita sampai ke masjid, sedangkan imam sudah selesai rukuk, misalnya ketika i'tidal dia, sami'allahu liman hamidah, berarti yang ini kita ikuti, rakaat ini kita ikuti, tapi tidak dihitung rakaat bagi kita. Kenapa tidak dihitung? Karena kita tidak mendapati rukuknya imam. Begitu. Nah, kasus yang Abu Bakrah ini, ya, karena tadi mungkin ingin mengejar
supaya dapat rakaat gitu ya. Jadi ketika sampai ke masjid, Nabi sedang rukuk nih, sedang rukuk. Jadi dia perhitungkan kalau sekiranya saya teruskan sampai ke saf baru saya takbir, ini sampai ke safnya nanti imam sudah i'tidal ini gitu. Jadi akhirnya si Abu Bakrah dia rukuklah dia di dalam masjid tapi belum sampai kepada safnya begitu. Ya. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun menjawab, zadakallahu hirsa. Ya, wala ta'ud. Jadi ada 2 poin di situ. Poin pertama Nabi mendoakannya, zadakallahu hirsa. Ya, semoga Allah menambahkan semangatmu dalam mengejar kebaikan. Ya, ya, semoga terus bertambah semangat untuk mengejar jamaah dan sebagainya. Nabi doakan, wala ta'ud, tapi jangan diulangi lagi. Jadi makna wala ta'ud ini berarti larangan ya. Jadi tidak boleh lagi. Jadi ini juga yang menjadi juga landasan bagi kita. Nggak perlu terburu-buru sampai berlari gitu kan. Ya, misalnya karena takut masbuk ini, sana lari dia supaya dapat rukuknya imam. Itu perbuatan tersebut itu tidak disukai ya. Ini sudah dilarang oleh Nabi pada zaman dulu. Wala ta'ud, kata Nabi, jangan kau ulangi lagi hal yang seperti itu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, masuk beliau ke masjid, fadakhala rajulun, maka masuk pula seorang laki-laki, fa shalla, maka laki-laki itu pun salat. Thumma jaa fasallama, kemudian laki-laki tadi setelah dia selesai mengerjakan salat, dia datang fasallama, dan mengucapkan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab salamnya dengan ucapan alaihi salam gitu ya. Faqala, maka Nabi menjawab, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah kamu salat lagi, sesungguhnya kamu belum salat. Jadi Nabi masuk ke masjid ya. Lalu ada juga seorang laki-laki masuk ke dalam masjid tersebut. Ya. Dalam satu riwayat laki-laki ini disebutkan namanya Khalad, ya, Khalad bin Rafi' Az-Zuraqi gitu. Jadi masuk laki-laki ini, dia pun salat, ya tentunya salat di sini yang dimaksud di sini adalah salat tahiyatul masjid ya, karena baru masuk masjid begitu. Jadi salat, setelah salat dia pun menghampiri Nabi, lalu mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi pun menjawabnya. Setelah Nabi menjawab salam itu, lalu Nabi mengatakan kepada si Khalad ini tadi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, pergi. Salat lagi. Kamu tadi itu belum salat. Atau maksudnya bahasa lainnya, yang tadi itu salatmu enggak sah. Gitu, ya. Jadi salat lagi, kata Nabi. Nah, si Khalad ini tadi ya karena dia adalah seorang yang patuh mengikuti ajaran Nabi, fasalla, maka dia pun salat lagi. Thumma jaa fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang lagi dan mengucapkan salam lagi kepada Nabi. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat lagi, kamu tadi belum salat. Sampai peristiwa itu terjadi thalathan, 3 kali, ya, 3 kali kejadian tersebut. Faqala, maka Khalad pun mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Maka demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, maka tidak ada lagi yang lebih baik yang bisa kutunaikan salat ini selain seperti ini. Fa'allimni, maka ajarilah aku ya Rasulullah. Qala, maka Nabi pun mengajari si Khalad tadi, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka ucapkanlah takbir, Allahu Akbar gitu ya. Jadi Allahu Akbar itu ini adalah takbiratul ihram ya. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an.
kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Nah, ini sebagai dalil juga. Ya, bahwasannya dalam sholat itu kita wajib membaca ayat Al-Quran. Maka dalam satu riwayat, salah satu penyebabnya mungkin kenapa Nabi menyuruh si Khalad ini mengulangi sholatnya lagi, karena dalam pengerjaan sholat, dalam menunaikan sholat tadi, si Khalad tadi itu dalam perhitungannya kayaknya tidak membaca ayat Al-Quran, gitu, tidak membaca Fatihah mungkin, rukuknya pun tak tenang, ya. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu merasa thama'ninah, merasa tenang dalam rukuk tersebut, gitu ya. Jadi mungkin ini tipikalnya sholatnya cepat-cepat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Yang cepat-cepat. Ya, jadi maka diajarin Nabi, setelah takbir baca Al-Qur'an dulu, yaitu surah Fatihah, ya. Setelah itu rukuk. Rukuknya itu thama'ninah, ya, tenang. Thama'ninah itu sampai semua anggota kita pada tempatnya, lalu ukurannya kita membaca subhanallah walaupun hanya satu kali, begitu. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkatlah kepalamu, angkatlah badanmu dari rukuk itu sampai ta'tadila qa'iman, sampai kamu i'tidal dalam keadaan berdiri. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu sampai kamu thama'ninah dalam keadaan sujud. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepalamu, angkat kepala dari sujud, ya, dari sujud sampai kamu merasa thama'ninah di dalam dudukmu. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah, ini sujud yang kedua, sehingga kamu merasa thama'ninah dalam keadaan sujud tadi. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukan itu pada salatmu semuanya, begitu ya. Jadi intinya dalam salat itu kita harus ada thama'ninah, ya, thama'ninah. Jadi jangan terburu-buru. Jadi jangan, ini dari berdiri nih ya, dari berdiri dia bilang Allahu akbar, rukuk, ya, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, enggak ada jeda, gitu ya. Enggak ada tenangnya. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Jadi enggak ada jedanya, enggak ada berhentinya, gitu ya. Nah, itu yang tidak thama'ninah. Sedangkan thama'ninah itu dalam salat menurut hadis ini itu adalah rukun, gitu ya. Kalau rukun tinggal maka tidak sah salatnya. Begitu. Ya, terkhususnya ini di salat tarawih juga kan, ya. Salat tarawih kita, ya, apalagi yang jumlah rakaatnya banyak-banyak, 20 rakaat tambah 3 lagi witir, gitu ya. Jadi jangan gara-gara menurut kita banyak jumlah rakaatnya lalu kita mengambil jalan pintas, gitu, dengan salat terburu-buru, ya. Dikhawatirkan, ya, tidak ada thama'ninahnya. Ya, kalau tidak ada thama'ninahnya, percuma kita capek nungging-nungging kan, berdiri nungging, berdiri sujud apa semuanya, tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Enggak sah salatnya. Nah, karena tidak ada thama'ninah. Ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama al-imamu sami'allahu liman hamidah." Apabila berkata imam, idza qala al-imamu, apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, ini saat apa ini ya? I'tidal, ya. Bangkit dari rukuk. Imam kan baca sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi kalau imam bilang sami'allahu liman hamidah faqulu, maka kalian katakanlah, ini kaliannya di sini adalah jamaah, ya, makmumnya. Apa yang kalian baca? Allahumma rabbana lakal hamdu, ya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi ketika imam bilang sami'allahu liman hamidah, kita makmum bilang Allahumma rabbana lakal hamdu, gitu. Untuk yang Allahumma rabbana lakal hamdu ini banyak riwayatnya, ya. Jadi bisa Allahumma rabbana lakal hamdu, bisa Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada yang hilangkan Allahummanya, langsung saja rabbana, rabbana lakal hamdu, sudah 3. Baru yang keempat rabbana walakal hamdu, gitu ya. Jadi ada 4 riwayatnya. Nah, kalau mau ditambah lagi mil as-samawati wa mil al-ardi sampai akhir boleh juga, ya, lebih bagus, lebih sempurna, begitu. Nah, kalau kita buat seperti itu, jadi imam bilang sami'allahu liman hamidah, lalu kita makmum membaca Allahumma rabbana lakal hamd,
fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka sesungguhnya siapa-siapa yang wafaqa qawluhu qaulal malaikati, memuafaqah serentak bersamaan ucapannya dengan ucapan malaikat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Wah, Masya Allah, besar sekali nih fadilahnya ya di dalam salat itu. Jadi ketika imam bilang sami'allahu liman hamidah, lalu kita baca Allahumma rabbana lakal hamd, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Ya, itu hebatnya. Salah satu keistimewaan salat berjamaah yang tidak didapati oleh orang yang salat sendiri. Ya, salat sendiri tak dapat. Salat berjamaah ini dapatnya. Jadi rugi yang tak berjamaah itu. Kalau dia salat sendiri nggak dapat ini, ya, nggak dapat karena tidak ada imamnya kan begitu. Nah, jadi makanya ini salah satu keistimewaan yang didapati oleh orang yang salat berjamaah adalah ketika imam i'tidal membaca sami'allahu liman hamidah, lalu makmumnya membaca Allahumma rabbana lakal hamdu, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Wah, ini dahsyat ini. Hebat sekali. Yang tidak kita dapatkan kalau kita sholat sendiri. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Bu ya kalau biasanya kita dulu diajarkan kalau imam bilang sami'allahu liman hamidah, kita juga baca sami'allahu liman hamidah. Baru baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa juga, boleh juga. Ya. Kalau yang itu dalilnya adalah mengikuti keumuman hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau aku takbir, ya takbir. Kalau aku sujud, sujud. Kalau aku ruku', ruku' gitu. Ya. Jadi mengikuti keumuman hadis tersebut. Boleh dua-duanya. Ya. Mau diamalkan yang mana? Boleh. Ya. Mau diselang-selingi pun boleh. Nggak apa-apa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nasa qalu ya Rasulullah, bahwasanya manusia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita bisa melihat Tuhan kita nanti di hari kiamat? Nah, ini pertanyaan masyarakat pada zaman itu. Jadi umat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nanti di akhirat apakah kita akan melihat Tuhan kita? Qala, maka Nabi menjawab, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahabun, ya. Apakah kalian berbantah-bantah, tumaruna, ya. Apakah kalian berbantah-bantah fil qamari, pada bulan, lailatal badri, pada malam purnama, laisa dunahu sahab, yang tidak ada menghalanginya awan. Ya, masih berbantah-bantah lagi kalian dengan itu ada bulan, ya, bulan purnama, ya, nggak ada pula yang menutupinya. Masih berbantah lagi kalian nampak atau enggak, gitulah kira-kira. Qalu, maka orang-orang tadi pun menjawab, la ya Rasulullah. Ya enggaklah ya Rasulullah, gitu. Qala, fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Nabi tanya lagi kepada orang-orang tadi, ya, apakah kalian akan berbantah-bantah juga tentang matahari, yang matahari itu tidak ada yang menghalanginya, tidak ada awan yang menutupinya? Qalu la, mereka pun menjawab, tidak ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalika, Nabi pun menjawab, maka sesungguhnya kalian melihatnya, ya Tuhan, ya kadzalika, seperti itu, maksudnya jelas, tidak ada penghalangnya, nampak nanti sama kita, tapi nanti di hari kiamat. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, dikumpulkan manusia nanti pada hari kiamat. Fayaqul, maka dia berkata, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu, siapa-siapa yang menyembah kepada sesuatu maka ikutilah dia, gitu. Maksudnya kalau kalian menyembah berhala, ikutilah berhala itu. Kemana berhala itu pergi, pergilah. Nah, itu kalian yang menyembah pohon tadi, itu ikutilah pohon itu. Kemana pohon itu pergi, pergilah. Nah, itu kalian yang mengikuti setan. Nah, itu ikutilah setan. Kemana dia setan itu pergi, ikutilah. Ya, tentu yang ini semua nanti arahnya kemana? Ke neraka. Maka yang menyembah mereka, ya nanti sama-sama masuk ke dalam neraka. Begitu. Na'udzubillah.
Faminhum may yattabi'u syamsa, maka sebahagian daripada mereka ada yang menyembah mengikuti matahari. Berarti kalau dia mengikuti matahari karena dia menyembah matahari. Wa minhum may yattabi'ul qamara, dan sebagian mereka ada yang mengikuti bulan. Berarti ini mereka yang menyembah bulan. Wa minhum may yattabi'ut tawaghit, dan sebagian mereka ada yang menyembah tagut, tagut ya. Tagut ini termasuklah berhala-berhala ya, patung-patung begitu. Wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha, dan tinggallah umat ini yang di dalam umat itu ada orang munafiknya. Fayatihimullahu azza wa jalla, maka Allah mendatangi mereka. Fayaqul, maka Allah berkata, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Fayaquluna, maka mereka menjawab. Mereka di sini adalah orang-orang munafik tadi ya, atau hadhil ummah tadi. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, fa idza jaa rabbuna arafnahu. Ini adalah tempat kami sehingga datang kepada kami Tuhan kami. Maka apabila Tuhan kami telah datang, kami akan mengenalinya. Arafnahu. Ya. Fayatihimullahu azza wa jalla, maka datang kepada mereka oleh Allah azza wa jalla. Fayaqul, maka dia berfirman, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Fayaquluna, maka mereka menjawab, anta rabbuna. Fayad'uhum fayutrabu siratu baina zahrani jahannam faakunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Fayad'uhum, maka dia menghimbau mereka. Fayutrabu sirat, maka dibentangkanlah sirat ya, baina zahrani jahannam, di antara dua punggung, dua tepi neraka jahannam, ibaratnya mungkin kayak jembatan ya. Ini tepi begini, tepi gini, dari sini ke sini dibentangkan begitu. Ya. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli, maka aku adalah orang yang pertama ya, orang yang pertama melewatinya daripada rasul-rasul bi ummatihi, dengan umatnya ya. Jadi nabi kita walaupun nabi kita yang terakhir, tapi nabi kita yang pertama nanti akan melewati sirat, dibawanya umatnya sekalian. Wala yatakallamu ahadun, dan tidak ada yang berbicara seseorang pun yauma idzin, pada ketika itu, illar rusul, kecuali para rasul. Wa kalamur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim, dan ucapan para rasul pun ketika itu adalah Allahumma ya Allah sallim sallim, selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah gitu ya. Jadi enggak ada yang ngomong ini ketika mau melewati sirat ini, enggak ada yang ngomong, diam semuanya, takut gitu. Yang ngomong hanya para rasulnya gitu. Yang para rasul ini pun ngomongnya bukan ngomong macam-macam, enggak ya. Doa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah ya Allah. Begitu. Wa fi jahannam kalalibu mithlu syauki sa'dan, dan di jahannam, di neraka itu ada kalalib ya, besi yang apa nih, kalalib ini apa ya? Mithlu syauki sa'dan, seperti durinya pohon sa'dan. Apalah boleh bilang ya? Pernah nengok apa? Orang jual daging, ya, misalnya kayak kambing atau lembu, lalu dagingnya itu digantung dengan cara dikaitkan, digantungkan di besi gitu. Besi yang bengkok, biasanya itu besinya bengkok begini. Ini. Maka besi yang bengkok itu namanya kalalib. Ya, itu kalalib begitu. Jadi duri sa'dan, duri pohon sa'dan itu begitu. Jadi enggak lurus dia. Dia agak membengkok sedikit begini. Itu duri sa'dan, pohon sa'dan. Gitu. Jadi kata Nabi kita, di neraka jahanam itu nanti ada kalalib, ya, ada besi-besi yang ujungnya bengkok. Yang ujungnya bengkok begini, ya, kayak apalah bilangnya, kayak pancing, ya, tapi enggak pala sampai begitu kali gitu, tapi besar lah
Ya. Hal ra'aitum Syauqi Sa'dan? Apakah kalian pernah melihat Syauqi Sa'dan? Apa namanya? Syaukas apa? Duri pohon Sa'dan gitu. Qalu na'am. Mereka menjawab, iya, pernah ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu Syauqi Sa'dan. Nabi menjawab, sesungguhnya kalalib itu tadi sama seperti durinya pohon Sa'dan. Ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kalalib tadi ini, besi yang bengkok ini tadi, kecuali Allah azza wa jalla. Fatakhtatifun nasa bi'a'malihim, maka dia menarik, dia kalalib tadi, yang besi bengkok tadi, dia tariklah manusia itu tadi, begini. Bi'a'malihim, sesuai dengan amalnya. Jadi yang lewat dari sirat ini, ditarik begini, tam, ditarik, tam, jatuhlah. Kalau sudah ditarik, jatuhlah, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Faminhum man yubaku bi'amalihi. Maka di antara mereka yang yang lewat di atas sirat itu, ada orang yang yubaku bi'amalihi, yang dibinasakan, dihancurkan dengan sebab amalnya. Wa minhum man yukhardal, dan sebagiannya ada yang dipotong-potong, dicincang-cincang. Tsumma yanju, kemudian yanju, lepas, selamat. Hatta idza aradallah rahmatan man arada min ahlin nar, sehingga apabila Allah menghendaki memberikan rahmat kepada orang yang ia kehendaki dari ahli neraka, ya, jadi sudah masuk ini semuanya, sudah dihancurkan, sudah diazab, sudah dipotong-potong, sudah disiksa semua. Kemudian Allah berkehendak untuk memberikan rahmat kepada mereka yang dalam neraka ini. Amarallahul malaikata, Allah memerintahkan kepada malaikat, an yukhriju man kana ya'budullah, mengeluarkan orang-orang yang menyembah Allah. Berarti Islam ini. Selama dia mengucapkan syahadat, ya, dia muslim, dia pernah menyembah Allah dengan salat, ya, maka nanti setelah dia disiksa di dalam neraka itu, nanti akan Allah keluarkan juga. Fayukhrijunahum, maka mereka mengeluarkan mereka, ya, mereka di sini malaikat, mengeluarkan mereka, orang-orang yang ada di neraka, yang mendapatkan rahmat dari Allah karena sebab pernah menyembah Allah, ya. Wa ya'rifunahum bi atharis sujud, dan mereka mengenalinya dengan asar sujud, ya. Jadi orang yang salat itu ada asar sujudnya nih di sini nih. Ya, asar sujud itu bukan hitam, ya. Nanti pula disangka asar sujud itu hitam, harus dihitamkan di sini. Tidak, ya. Asar sujud itu tidak seperti itu, ya. Asar sujud itu, ya, satu, yang bisa melihatnya bukan kita, gitu, ya. Bukan kita yang bisa melihatnya. Kemudian kalau yang nampak dari asar sujud itu adalah dari perilaku, ya, perilaku orang yang sholat itu, maka perilakunya baik, ya, akhlaknya mulia. Nah, itu termasuk asaris sujud, ya, masuk dalam makna asaris sujud. Jadi jangan diartikan asaris sujud itu ya kening hitam gitu. Kenapa asaris sujud harus kening yang hitam? Kenapa enggak tangan gitu kan? Kenapa enggak lutut? Ya. Kenapa enggak enggak telapak jari kaki gitu, ya? Padahal kan yang ikut sujud 7, ya, 7 tulang kan begitu. Ya, jadi jangan terfokus kepada titik hitam di kening gitu, ya. Titik hitam di kening, ya, tidak termasuk, ya, bukan itu maksud asaris sujud itu, bukan, ya. Asaris sujud itu adalah bekas dari ibadah yang kita lakukan itu. Ya, bekasnya apa? Satu, berefek kepada perilaku kita, ya, kebaikan-kebaikan kita, akhlak kita, gitu. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah asarnya. Itulah asarnya. Begitu. Jadi malaikat mengenali orang-orang yang pernah sujud ini, orang yang pernah sholat ini, itu adalah siapa? Dengan apa? Dengan asar sujud. Ya, dengan asar sujud. Nampaklah itu nanti. Begitu. Wa harramallahu 'alan nar, dan Allah mengharamkan asar sujud itu 'alan nar, atas neraka, an ta'kula asar sujud, bahwa
dia memakan atau membakar asar sujud tadi gitu ya. Mana-mana yang terkena bekas ibadah, bekas salat ya, maka itu tidak dimakan oleh apinya neraka gitu ya. Allah haramkan itu, Allah haramkan. Fayukhrijuna minan nar, maka mereka mengeluarkannya dari neraka. Fakullu bani adama ta'kuluhun nar illa athara sujud, maka semua anak keturunan Adam akan hangus terbakar api neraka kecuali athara sujud. Athar sujudnya tak terbakar. Ya. Nah, itu dijaga itu oleh Allah. Nah, itulah nanti yang menjadi ciri-ciri bagi para malaikat untuk memilih, oh mana ini yang Allah berikan rahmat kepada mereka ahli neraka yang pernah mengerjakan sholat. Apa? Oh rupanya asar sujudnya itu tidak terbakar. Jadi semua anggota yang terbawa dalam sujud, atau kalau kita ambil dalam makna umum sholat, nah, itu tidak terbakar nanti. Ya, tidak terbakar. Fayukhrajuna minan nar, maka dikeluarkanlah mereka dari neraka. Qad imtahasyu. Ya, mereka keluar dari neraka itu sudah imtahasyu, sudah gosong, sudah hitam. Ya, karena sudah disiksa kan. Nah, ini makanya jangan tanggung-tanggung. Ya, jadi jangan kita menyangka nggak apa-apalah jalan-jalan sebentar ke neraka gitu. Ya, nanti kan akhir-akhirnya saya akan masuk surga juga. Oh, jangan pernah berpikir begitu. Ya, jangan pernah berpikir begitu. Di neraka itu sangat-sangat menyakitkan. Ya, sangat-sangat menyedihkan. Itu. Jadi usahakan jangan sampai masuk ke neraka. Ya. Jadi langsung masuk surga saja gitu. Ya, walaupun pada akhirnya orang-orang yang muslim, orang-orang yang pernah mengerjakan salat, nanti pada satu saat ya setelah dibakar semua dosa-dosanya itu akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Iya, tapi intahasyu. Ya sudah hangus, sudah gosong, ya, sudah hitam terbakar. Ya. Faisabbu alaihim ma'ul hayat, maka disiramkan, ditumpahkan ke atas mereka ma'ul hayat, air hayat. Ya. Ma'ul hayat ini salah satu air dari surga, dari telaga Nabi ya, telaga Al-Kautsar. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamilis sail, maka tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya biji-bijian di tepian aliran sungai, maksudnya tumbuh ya, subur, cantik begitu ya. Maksudnya ya seperti semula kembali gitu, enggak gosong lagi, enggak hangus terbakar lagi gitu, cantik lagi seperti manusia pada umumnya. Thumma yafrughullahu subhanahu wa ta'ala minal qada'i bainal ibadi wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Kemudian Allah selesaikanlah semua keputusan di antara para hamba-hambanya. Maksudnya Allah sudah putuskan ini, yang masuk-masuk neraka ini, yang mana yang dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semuanya ini, sudah diambil semuanya. Bukan sekali ambil ya, bertahap-tahap itu. Ya, tidak sekali ambil. Ya, tergantung banyaknya dosa. Ya, orang tinggal di neraka itu tergantung banyaknya dosanya. Semakin banyak dosanya, semakin lama dia di neraka. Begitu. Jadi sampai selesai ini, proses ini semuanya, tinggallah satu orang. Wa yabqa rajulun. Tinggallah satu orang. Bainal jannati wan nar. Di antara surga dan neraka. Ini dalam satu riwayat, rajulun di sini ini disebutkan namanya. Namanya Juhainah. Ya. Inilah orang yang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Dan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Ya. Wa huwa akhiru ahli nar dukhulan al-jannata. Dialah akhir dari manusia ahli neraka yang masuk ke dalam surga. Muqbilan biwajhihi qiblan nar. Menghadap wajahnya ini, hal keadaannya menghadap ke arah neraka. Jadi dia posisinya masih di antara surga dan neraka, tapi wajahnya masih menghadap ke neraka, ke sebelah kiri, masih menghadap ke neraka, begitu. Fayaqul, maka dia mengatakan, ya, orang yang terakhir masuk surga tadi mengatakan apa? Dia kata, ya Rabb, isrif wajhi anin nar. Ya Allah, palingkanlah wajahku ini dari neraka. Itulah hebatnya siksaan di akhirat itu ya. Memalingkan wajah kita saja nggak bisa kita lagi.
Ya. Kalau di dunia ini ada sesuatu yang tidak kita suka di depan kita, tinggal kita palingkan saja begini, gampang, mudah sekali gitu ya. Tapi kalau di akhirat, ini Allah buat wajah kita ini menghadap neraka, menyaksikan bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya siksaan di neraka itu sampai kita ketakutan. Ya. Mau memalingkan itu pun tak bisa wajah kita. Nggak bisa. Itu saking hebatnya itu siksaan di akhirat itu. Ya. Jadi, orang yang terakhir masuk neraka tadi pun dia berdoa kepada Allah. Apa doa dia? Isrif wajhi anin nar. Ya Allah, palingkanlah wajahku ini dari neraka. Janganlah aku lagi menengok kayak mana sakitnya di neraka itu. Takut aku ya Allah, takut aku. Gitulah kira-kira. Ya. Qad apa ini? Qasyabani rihuha wa ahraqni zakaha. Sungguh telah apa ni? Qasyabani. Qasyabani. Oh, membinasakan, menghancurkanku. Ya. Sungguh telah menghancurkanku rihuha. Apa ya? Anginnya saja sudah ini kayak apa? Kayak kita duduk di tepi api unggun kan, api besar itu kan, itu anginnya saja rasanya panas ya, panas di pipi kita, di muka kita gitu. Ini kira-kira kayak gitulah. Mukanya kan menghadap ke neraka, ya, muka orang yang terakhir Juhainah tadi, yang terakhir masuk surga tadi, menghadap ke neraka. Jadi kena anginnya saja pun sudah binasa, sudah hancur rasanya. Ya. Wa ahraqani zakaha, dan telah membakarku oleh zakaha, nyalanya. Ya, apa namanya itu? Lidah-lidah yang api itu kan ada ujung-ujungnya, nyala-nyalanya itu, ya. Kena ke badannya gitu. Jadi terbakar rasanya ya Allah gitu. Jadi dia minta dipalingkan, jangan lagi lah mukaku ini, janganlah lagi badanku ini pas menghadap ke neraka ya Allah. Fayaqul, maka Allah menjawab, hal asaita in fu'ila dzalika bik an tas'alani ghaira dzalika. Apakah engkau berharap lagi jika kulakukan itu kepadamu, kau minta yang lain lagi? Jadi kata Allah, kalau ku kabulkan permintaanmu itu, enggak menghadap ke neraka lagi kau, ada enggak lagi nanti kau minta yang lain? Nah, itulah kata Allah. Fayaqul, maka orang tadi pun menjawab, la wa izzatika, tidak ya Allah, demi kemuliaanmu. Ya, bersumpah dia, enggak aku minta lagi ya Allah, enggak aku minta lagi. Begitu. Fayu'tillah azza wa jalla ma sya'a min ahdin wa mitsaqin fayasrifullahu azza wa jalla wajhahu 'anil nar. Maka Allah pun memberikan kepadanya sesuai dengan apa yang dia keingini, min ahdin wa mitsaq, sesuai dengan janji dan ketentuan. Fayasrifullahu azza wa jalla wajhahu, maka Allah palingkanlah wajahnya 'anil nar, dari neraka. Jadi Allah kabulkanlah permintaannya. Ini belum masuk surga ini ya. Dia masih tadi posisinya di antara surga dan neraka. Dan posisi dia masih menghadap ke neraka. Jadi Allah kabulkan permintaannya, ya, tidak menghadap ke neraka lagi. Begitu. Fa idza uqbila bihi 'alal jannah, maka ketika diarahkan dengannya ke surga, ra'a bahjataha, dia melihat keindahannya, keindahan surga. Sakata, dia pun tertegun, dia pun termenung, terdiam. Masya Allah an yaskuta, dia terdiam, betul-betul terdiam. Ya, apa itu namanya? Tertegun, ya, melihat keindahan surga itu. Tsumma qala, kemudian dia pun berkata, ya Rabbi, qaddimni 'inda babil jannah. Ya Allah, majukanlah aku sampai ke depan pintu surga. Ini manusia, ini karakter manusia. Udah dikasih hati, minta jantung gitu ya. Tadi janjinya cuman jangan apa namanya? Jangan arahkan wajahku ke neraka, cuman itu sajanya. Nah, tapi setelah dikasih, nggak mengarah lagi dia ke neraka, sudah mengarah ke surga. Wah, termenung dia. Oh, indah sekali, cantik sekali. Terdiam dia beberapa saat saja.
Setelah itu, dia pun minta lagi kepada Allah. Apa permintaan dia? Ya Allah, dekatkanlah aku ke pintu surga. Enggak minta masuk surga, cuma dekat aja. Ya, dekatkanlah ke pintu surga itu ya Allah. Gitu. Ya, karena melihat orang senang, ya, melihat keindahan-keindahan itu, kita pun jadi senang kan gitu kan. Ya, ketika kita stres gitu ya, kita stres ya jalan-jalan, tengok keindahan alam ini. Ya, tengok keindahan alam. Jadi fresh, jadi senang lagi kita begitu. Ya, ini pun dia udah merasa nikmat sekali dengan melihat keindahan surga itu. Jadi pengen dekat lagi gitu. Itu yang dia minta sama Allah. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah pun menjawab, alaysa qad a'taital uhuda wal mawathiqa alla tas'ala ghaira alladhi kunta sa'alta. Bukankah engkau telah berjanji, ya, telah bersepakat bahwasanya tidak meminta lagi selain yang telah kau minta pertama tadi. Kan udah janji tadi, nggak ada lagi yang kau minta, ya. Fayaqul, maka dia pun menjawab, ya Rabbi la akunu ashqa khalqik. Ya Tuhanku, aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling celaka. Ya, merayulah ini ya, merayu dia. Fayaqul, maka Allah pun menjawab, fama asaita in u'tita dzalika alla tas'ala ghairah. Nah, sama lagi. Ucapannya sama lagi. Kalau ku kasih ini, apakah kau masih berharap lagi meminta selain ini? Fayaqul, cepat yang jawabnya dia. Ya, laki-laki tadi pun menjawab, ya Rabbi la wa izzatik. Tidak ya Allah, enggak ku minta lagi, udah. Asal udah dekat aku ke pintu surga itu, udah ya Allah. Enggak ku minta lagi. La as'alu ghaira dzalika. Enggak ku minta lagi selain itu. Fayu'ti, maka memberikan Rabbuhu ma syaa min ahdin wa mitsaqin, maka memberikanlah oleh Tuhannya, ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan tadi, ya, tapi dengan janji min ahdin, ya, ada janjinya. Allah tas'ala ghairah, bahwasanya dia tidak meminta selain itu. Fayaqul, bukan. Fayuqaddimuhu ila babil jannah. Maka lewat tadi ya. Ya. Fayu'ti rabbuhu ma syaa min ahdin wa mitsaqin, gitu ya. Maka Allah pun memberikan kepadanya sesuai dengan janji dan ketetapan, yaitu fayuqaddimuhu ila babil jannah. Maka Allah majukan dia, Allah dekatkan dia kepada pintu surga. Fa idza balagha babaha fara'a zahrataha wa ma fiha minan nadrati was sururi fasakata ma syaa Allahu an yaskut. Maka apabila telah sampai ia dekat dengan pintunya, pintu surga, fara'a zahrataha, maka dia pun melihat keindahan bunga-bunganya, wa ma fiha minan nadrati was sururi, dan apa yang ada di dalam surga itu, ya, minan nadrah, kemewahan, keindahan, wasurur, dan kebahagiaan. Fasakata, maka dia pun terdiam, masya Allahu an yaskut, ya, terdiam lagi dia, bengong lagi dia, terpaku lagi dia. Fayaqul, maka dia pun berkata, ya Rabbi adkhilni al-jannata, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga. Minta lagi. Ya, minta lagi. Jadi tadi cuma pengen dekat aja gitu kan. Tapi setelah melihat bagaimana keindahan di dalamnya, pengen minta dimasukkan ke dalam surga. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah pun berfirman, waihaka ya bani Adam, ma aghdaraka, alaysa qad a'taital uhuda wal mawathiqa alla tas'ala ghaira alladhi u'tit. Waihaka ya bani Adam, celakalah engkau. Ya, celakalah engkau wahai anak manusia, ma aghdaraka. Ini kata-kata yang tidak menepati janji. Enggak tepat janji kau ini. Ya, janji-janji manis saja kau ini. Alaysa qad a'taita, bukankah engkau telah diberikan perjanjian al-uhuda wal mawathiq, alla tas'ala ghaira alladhi u'tita, bahwa kau tak boleh meminta lagi selain yang telah diberikan kepada engkau.
Fayaqul, maka dia pun menjawab, ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqika. Ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku makhlukmu yang paling celaka. Ya. Sama, ucapan sama juga, ya Allah, janganlah buat aku jadi makhlukmu yang paling celaka gitu ya, paling sengsara gitu. Fayadhakullahu azza wa jalla min, maka Allah pun tertawa melihatnya, ya, dengan sebab dia tadi gitu ya. Itulah maha rahmannya Allah ya, maha sayangnya Allah. Walaupun udah berjanji nggak minta lagi, tapi kita minta tetap juga jadi kasih sama Allah, ya. Itu hebatnya. Makanya kita pun sama Allah itu, ya, ada kita buat dosa, ya, minta ampun. Buat dosa lagi, minta ampun lagi. Ya. Buat dosa lagi, minta ampun lagi. Jangan gara-gara kamu merasa, aku belum bisa menjaga ini. Aku belum bisa ini menepati janjiku kalau taubat. Gitu. Udahlah, nggak usah taubat dulu. Lalu nggak taubat-taubat. Habislah nanti. Kalau mati, bawalah dosa-dosa itu semuanya. Ya. Jadi Tuhan kita itu maha pengampun, maha penyayang. Dah taubat kita, dah berjanji kita tidak mengulanginya lagi. Sekiranya kita lakukan lagi, taubat lagi, minta ampun lagi. Allah itu maha pengampun. Ini ceritanya, tengok ini. Di akhirat ini, bukan di dunia ini, di akhirat. Ya. Di akhirat, udah janji nggak minta lagi, ternyata minta lagi dia. Tetap juga yang dikasih Allah. Ya. Janji nggak minta lagi, setelah dikasih, minta lagi dia. Ya. Sampai Allah pun tertawa. Ya. Merasa kayak mana gitu ya. Apa akhirnya? Tsumma ya'dzanullahu lahu fi dukhulil jannah. Kemudian Allah pun mengizinkan baginya untuk masuk ke dalam syurga. Fayaqul, maka dia pun berkata, tamanna fayatamanna hatta idzan qata'a umniyatuhu. Ya, tamanna, dia pun berharap, ya, meminta apa yang dia minta sehingga terkabullah atau terputuslah harapannya. Maksudnya terwujud semua keinginan dia. Qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, zid min kadza wa kadza, tambah lagi ini. Itulah hebatnya Allah, maha sayangnya Allah. Tambah lagi, minta lagi ini. Aqbala yudzakiruhu rabbuhu hatta idzan tahat bihil amani, ya. Menerima ia sampai mengingatkan akannya oleh Tuhannya sehingga selesailah, terwujudlah dengannya amani, ya, amaniyu. Semua harapan-harapannya. Amani itu jamak dari kata umniyah. Ya. Qala laka dzalika wa mithluhu ma'ahu, berkata kepadanya itu, ya, wa mithluhu ma'ahu, dan seumpamanya. Wa Nabi Sa'id, dan dari Abu Sa'id, inni sami'tuhu, sesungguhnya aku mendengarnya, mendengar kayak gini juga sama. Yaqulu laka dzalika, ya, untukmu itu, wa asyratu amsalihi, dan 10 seperti itu. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasannya beliau berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan ad'u bihi fi salati, ajari aku ya Rasulullah satu doa yang aku bacakan doa itu di dalam salatku. Qala, Nabi pun menjawab, qul, bacalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini baca doanya bagus ini ya. Ini yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bacalah ini. Apa itu? Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku sendiri. Zulman katsira, kezaliman yang banyak. Apa itu kezaliman yang banyak ini? Ya, banyaklah. Kita sebenarnya kalau kita buat dosa, sebenarnya kita zalim kepada diri kita sendiri. Ya, asal kita buat kemaksiatan, berarti kita zalim kepada diri kita sendiri. Begitu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunkanlah aku, maghfiratan min 'indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, ini bisa kita amalkan ya doanya. Pendek, tak panjang-panjang. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira
wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil. Ini dalil nih ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya mengeraskan suara berzikir saat hatta hina yansarifun nas, ya, ketika selesai manusia minal maktubah, dari salat yang wajib, karena ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ada terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang begitu. Setelah salat orang berzikir, zikirnya kuat. Ya, raf'us saut, ya, dengan meninggikan suara, raf'us saut, ya. Jadi bukan diam-diam, ya, bukan diam-diam. Bukan. Ya, atau dalam hati atau pelan-pelan sir gitu. Enggak, raf'us saut, ya, dengan suara yang keras, suara yang lantang, begitu. Jadi zikir setelah sholat fardu, ya kita bacanya kuat-kuat, ya, kita baca dengan keras, begitu. Memang seperti itu, dan itu sudah terjadi dari zaman Nabi. Bukan hal yang baru dibuat-buat, tidak, ya. Itu sudah terjadi dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dilarang, ya, tidak dilarang, boleh, ya. Tapi kalau zikirnya berjamaah, nah, itu yang belum ada, ya. Nah, zikirnya itu adalah ijtihad ulama kita, ya. Berjamaahnya itu ya sebagai media tarbiyah wa ta'lim, ya, untuk pendidikan, mengajari, ya, mengajari supaya semuanya ikut berzikir. Ya, atau anak-anak yang belum tahu dia apa yang mau dibaca di setelah sholat itu, supaya dia ikut. Ya, dia nggak tahu bacaannya kan, supaya dia ikut. Begitu. Ya, tapi kalau baca kuat, ya itu sudah terjadi di zaman Nabi dulu. Begitu. Jadi tidak ada larangan membaca zikir kuat-kuat setelah sholat. Ya, bacalah zikir itu kuat-kuat. Ya. An Abdullah bin Umar yaqul, dari Abdullah bin Amr yaqul, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat kalian, min ra'iyatihi, yang kalian tanggung jawabi. Jadi setiap manusia ini pemimpin. Nah, pemimpin ini diminta pertanggungjawabannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, imam itu adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas rakyatnya. Ya, misalnya kamu presiden, kamu gubernur, kamu bupati, kamu camat, kamu wali nagari, kamu jorong, ya, kamu DPR, DPRD, DPD, kamu pejabat, ya, maka kamu akan diminta pertanggungjawaban atas tanggung jawabmu tersebut. Ya. Jadi jangan main-main, jangan enaknya saja, ya, enaknya di dunia saja yang kalian kejar, tidak. Ya. Nanti di akhirat diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Siap nggak kita? Gitu. Makanya di zaman dulu kalau seseorang itu diberikan kepada dia jabatan, menangis. Abu Bakar, Umar diberikan jabatan kepada dia, dia menangis, takut dia, takut. Ya, kalau sekarang berebut, ya, sekarang berebut. Dunia sudah terbalik, ya, dunia sudah terbalik. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Ya, jadi seorang lelaki, ya misalnya ayah, maka dia adalah pemimpin. Dia, rakyatnya adalah istrinya, anak-anaknya, itu rakyatnya. Itu diminta nanti pertanggungjawabannya. Kayak mana kau buat istrimu? Udah kau ajari dia sholat, udah kau ajari dia baca Quran, udah kau ajari dia beribadah, kau larang dia berbuat maksiat, begini, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Anak-anakmu, kau ajarkan mereka agama, kau kenalkan dia dengan Tuhannya, ditanya itu nanti sama Allah. Ya, nggak ditanya itu nanti, oh dia jadi apa? Oh jadi ini, jadi itu, gajinya sekian. Oh itu nggak ditanya. Itu nggak ditanya. Ya. Tapi kalau melanggar syariat ditanya, oh ini
Kenapa dia bisa jadi PNS? Oh, saya sogok 150 juta. Nah, itu kena tanya lah itu nanti. Ya, hati-hati. Ya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan perempuan itu adalah pemimpin pada rumah suaminya dan dia akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya atas rakyatnya gitu ya. Jadi seorang istri dia bertanggung jawab di rumah suaminya, ya. Siapa yang di rumah suaminya itu? Anak-anaknya, ya. Didiklah anak-anak itu dengan baik. Ya. Ajarin mereka, ya. Barang-barangnya ini kalau ada barang-barang suaminya hilang, diambilnya nanti, ya itu ditanya juga itu nanti. Ya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pembantu, khadim, ya, seorang pelayan juga adalah pemimpin tapi dalam ruang lingkup harta tuannya. Ya, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Ya, jadi mana barang-barang tuanmu? Mana ini? Mana begitu. Itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hati-hati. Berarti tidak ada yang lepas. Semuanya kita ini adalah pemimpin dan kita semua akan ditanya nanti. Ya, pekerjaan kita, ya, kerjaan itu seharusnya selesai dalam 1 hari, tapi kita kerjakan 3 hari supaya gajinya 3 hari kita dapat, gitu kan? Nah, itu diminta nanti pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, buat anggaran misalnya, ya, anggarannya sekian. Gitu. Lalu kita ambil bahagiannya. Ya, diminta nanti pertanggungjawabannya sama Allah. Kita jalan dinas, ya, perjalanan dinasnya untuk hotelnya bintang 5 sekian juta gitu. Tapi yang kita gunakan bintang 2 berlebih sekian juta pula. Lalu tidak kita kembalikan kepada negara, kita masukkan ke kantong. Ah, itu nanti ditanya itu nanti. Ditanya, hati-hati. Ya. Jadi lurus-lurus sajalah. Ikuti sajalah syariat agama kita. Selamat kita, selamat insyaallah. Qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan aku sangka, aku mengira, ini ragu juga ya, bahwasanya sesungguhnya dia berkata, seorang laki-laki adalah pemimpin pada harta ayahnya dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut, ya. Ini seorang anak laki-laki gitu ya, meninggal ayahnya, maka harta ayahnya itu dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya, bukan jadi milik dia. Ini jadi milik dia pula gitu ya. Enggak, dia yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau mau dibagi dah meninggal ayahnya dibagi, ya maka bagilah sesuai dengan ilmu faraid gitu. Dia yang bertanggung jawab, dia laki-laki tadi kan begitu. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Sudah lebih 1 jam ya. Okelah, sudah. Insyaallah kita sambung besok hari apa? Hari Senin. Insyaallah hari Senin ya. Hari Senin insyaallah jam 10, jam yang sama nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Oke, untuk hari ini sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.